Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Farida. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Dokter Farida. Ini aktivitasnya Dokter Farida ini di mana ini? Kenalan dulu soalnya. Saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bekerja sebagai dokter umum di salah satu tempat praktek saya sehari-hari. Sehari-hari ya saya bekerja dari pagi sampai siang menjelang sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh, Masya Allah, jadi dokter umum ya. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol banyak, ini banyak laporan ke Ma RT, banyak yang sakit. Nah, sebenarnya seperti ini dokter Farida. Jadi apa sih yang menjadi masalah umum di kesehatan masyarakat itu? Kan hari-hari ini praktek nih, wah ya pasti paham banget nih. Ya mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, kebetulan juga pasien saya cukup banyak. Kita dalam sehari kurang lebih ya rata-rata sekitar 50 pasien per hari. Nah di beberapa minggu terakhir ini saya lihat kok dari pasien pertama sampai pasien terakhir kok gejalanya sama ya. Ya, jadi banyak kasusnya itu malah banyak batuk, pilek, demam, mau anak-anak, bayi yang baru lahir, umur sebulan, ada yang udah usia lanjut juga kok gejalanya sama di Balikpapan ini ya selama beberapa minggu ini. Itu kira-kira karena apa, Dok? Karena memang di Balikpapan ini lagi musimnya hujan panas. Orang bilang pancaroba ya. Bahkan saya kemarin sempat baca di BMKG bahwa tanggal 10 sampai 16 itu masuk dalam cuaca ekstrim. Apa ada pengaruhnya ini? Ya, kan kalau cuaca ekstrim itu cuaca yang berpindah-pindah ya. Dari panas ke hujan. Kadang kita tahulah kondisi Balikpapan ya. Apalagi saya ini termasuk pendatang dalam beberapa tahun hidup di Balikpapan ini. Kalau di daerah Jawa kering, kemarau, di Balikpapan hujan. Jadi kondisinya kadang-kadang berubah-ubah secara ekstrim. Nah, menurut data yang tadi dikatakan Ma RT berarti kondisi yang hujan pasti kan cuacanya dingin. Ya, kalau cuaca dingin itu malah tempat virus itu mulai berkembang biak. Jadi istilahnya mudahlah orang-orang tertular dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan musim, yaitu batuk pilek, diare, dan termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya, demam berdarah. Balikpapan termasuk endemis ya. Demam berdarah juga mulai meningkat kasusnya gitu. Oh, seperti itu. Ini di RT saya ada 6 yang diopnam. Karena demam berdarah ya? Iya, enggak semua demam berdarah, beda-beda, ada yang diare, ada yang paru, ada yang memang demam seperti itu. Jadi sebenarnya kondisi sakit tadi mungkin disebabkan juga karena cuaca, karena dingin ya. Betul. Gitu. Jadi mudah berkembang virusnya. Ternyata kalau cuaca dingin itu malah virus mulai berkembang biak ya. Makanya cahaya matahari itu kalau kita negara tropis itu kan bisa membunuh virus. Makanya banyak ya di situs-situs nasihat-nasihat dari dokter-dokter kita berjemur ya. Terutama di jam 8 sampai jam 10 karena cuaca matahari itu sinar ultraviolet itu bagus untuk membunuh virus. Nah, kalau kondisi dingin. Nah, di beberapa pasien saya itu juga Bu sebaiknya memang harusnya berjemur ya, tapi ya kesulitannya karena musim hujan akhirnya nggak sempat berjemur karena itu matahari penting banget terutama untuk anak-anak untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya juga. Gitu. Terus kalau cuacanya mendung bagaimana? Apakah ada alternatif pengganti matahari gitu ya? Ya kalau mengganti yang lebih baik nggak ada juga ya. Minimal kita menjaga kondisi tubuh kita dulu lah. Jangan sampai tubuh kita lemah sehingga mudah tertular virus gitu. Oh gitu ya. Kalau kita mencari solusi pengganti matahari, wah mahal banget kayaknya. Di Indonesia aja susah ya, apalagi di Balikpapan gitu. Ya itu kemarin kan kendalanya karena memang kita sampai beberapa hari mendung ya, tidak ada matahari. Paling kalau sudah ada udah sore itu. Iya, kalau untuk baju mungkin tinggal masuk mesin cuci pengering lah. Kalau mau ganti untuk menjemur anak-anak ya susah juga ya. Mungkin tipsnya ya kita meningkatkan daya tahan tubuh supaya virus yang mulai berkembang biak itu jangan sampai akhirnya menular kepada kita, yaitu dengan cara meningkatkan imunitas kita sendiri. Salah satu caranya seperti apa, Dok, untuk meningkatkan imunitas itu?
Ya, untuk meningkatkan imunitas mungkin teorinya banyak ya. Mungkin saya bahas beberapa. Yang pertama, kita itu harus diet seimbang. Wih. Nah, di sini kalau dari Kementerian Kesehatan kan pasti bilang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi diet menu gizi seimbang. seimbang. Nah, kenapa? Karena menu-menu seimbang itu kalau teorinya piringku ya, yang ada Ini ada tahu ya? gambarnya ya, Karena kalau kader tahu ya. karena Ma RT itu kader ya. Jadi di situ 50% dari pola makan kita itu harusnya banyak sayur dan buah. Kenapa sayur dan buah itu? Karena dia itulah sumber banyak makro dan mikro elemen vitamin yang tidak terdapat di makanan yang lain. Dan kebanyakan anak-anak Indonesia, benar nggak? Ya. Bukan anak-anak Balikpapan aja ya, tidak suka sayur ya zaman sekarang ya. Termasuk anak kita sendiri ada beberapa mungkin yang sangat susah untuk makan sayur. Teman saya saja banyak. Misalnya kita menunya nih ayam goreng, nasi, sayurnya cuma 2 potong timun, itu aja selesai. Jadi porsi sayur dan buahnya sedikit sekali, padahal teorinya kan harus 50% setengah piring itu isinya sayur dan buah. Jadi menu seimbang itu salah satunya adalah porsi piring nasiku itu. Jadi perbanyaklah sayur dan buah ya. Yang seperti apa sih sayur yang buah adalah apa saja, nggak mesti harus yang impor-impor ya. Yang berwarna, yang ada merah, hijau itu yang alami ya, bukan pakai pewarna, itu yang harus kita konsumsi selain protein dan karbohidrat. Kalau proteinnya tuh 1/4 piring ya, karbohidratnya 1/4 piring. Proteinnya apa aja, mau ayam, telur, proteinnya mau protein nabati maupun protein hewani gitu ya bisa. Kemudian kalau untuk anak-anak ya terutama ya, harus cuci tangan, tidak hanya anak-anak ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itu zaman COVID ya, itu sering dibahas banget dan itu akhirnya jadi budaya yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun setelah pandemi ini ya. Walaupun ini setelah pandemi ternyata salah satu istilahnya apalah mencegah penyakit. Karena ternyata dengan dari WHO saja hanya dengan cuci tangan pakai air sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik itu bisa membasmi 200 lebih banyak penyakit kuman yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ini muncul nih karena musim pancaroba ya, ada yang diare, ada yang virus, betul, ada diare, flu dan sebagainya. Yaitu kalau kita habis megang hidung, megang muka, cuci tangan, ya kita virusnya tidak akan menyebar kemana-mana dan itu akan terhindarkan. Tadi kemudian tips berikutnya kan tadi cuci tangan, makanan ya, diet seimbang, kemudian minum. Tahulah dokter ujung-ujungnya kan omongannya begitu-begitu ya. Kenapa? Air minum itu mencegah kita jangan sampai kita dehidrasi. Karena air itu adalah sumber dari komposisi tubuh ya. Kalau hitungannya 80% kita itu kebanyakan kan air ya. Kita haus sedikit berarti tandanya kita kurang air. Kita pusing, kadang penyebabnya itu karena apa? Kurang air. Bisa, banyak kurang air. Bukan mikirin utang ya. Ada salah satunya. Itu ya. Cuman kita harus, kadang kita juga di sehari-hari gimana? Kerjanya apa? Oh, kerjanya seharian di dalam ruangan, di AC, kemudian di depan komputer. Kamu minumnya berapa? Segelas. Nggak pernah minum juga ya, kadang kurang air putih juga ya. Ternyata setiap sejam atau 2 jam itu kita harus meminum minimal 250 sampai 350 mili air putih. Air putih loh ya. Jam atau 2 jam. Iyalah, pokoknya istilahnya kalau di kementerian itu kan bilangnya minimal 8 gelas per hari. Kalau gelas itu hitungannya apa? 200 cc ya, sekitar 250. Jadi teorinya ya modelnya gitulah. Jadi kita kalau misalnya mau menanamkan kepada anak-anak sekolah, ibu mungkin mengajar juga ya. Sering ketemu anak-anak itu pulangnya jam berapa dek? Pulangnya sore. Dari jam berapa? Kadang jam 7. Makanya jam 7 di Balikpapan macet sekali kan.
mereka itu kadang lupa nggak bawa bekal tumbler, minumnya kurang, apalagi kalau kondisi-kondisi tertentu ada beberapa anak itu malah nggak bawa sangu, nggak bawa uang karena dengan keterbatasannya kita namanya pandemi ya banyak yang mulai terdampak dan masih sampai sekarang. Jadi itu juga harus sediakan dibiasakan kemana-mana bawa tumbler yang berisi air putih. Karena penting ya kita itu harus cukup air supaya menghindari jangan sampai tubuh kita menjadi dehidrasi. Salah satunya juga untuk mencegah anak jajan sembarangan ya. Betul Mbak. Ya, jadi ya salah satu tipsnya itu kita jangan jajan. Itu tadi disebut, jadi saya langsung aja nyambung. Nah, jajan itu berarti makanan yang dibuat oleh orang lain. Yang kedua, makanannya kita tidak tahu isinya apa, ya. Jadi saya browsing nih. Oh, ternyata kita harus menghindari 4P. Oh, 4P. Apa itu 4P? Untuk makanan ya. Perasa, pemanis, pewarna, dan pengawet. Betul. Iya. Jadi makanan apa tuh? Makanan rumahan ya, yang nggak ada itunya ya, yang 4P. Jadi salah satu panduan tadi pagi saya share, mungkin nggak sempat dibaca sama Mak RT nih. Ini panduan bagus untuk jadi bahan. Apalagi Mak RT ini kader juga ya. Di situ sarannya dari kementerian itu untuk memakan makanan rumahan, tidak beli tidak jajan sembarangan, karena makanan rumahan itu biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang memang kita tahu isinya apa. Misalnya kita bikin nasi goreng, pakai bawang merah, bawang putih, garam secukupnya. Kemudian kadang kalau makanan-makanan Indonesia, dan saya juga sangat suka sekali dengan makanan rumahan, makanan tradisional ya. Kadang anak-anak juga banyak yang itu rempah-rempahnya itu malah bisa sebagai salah satu rempah-rempah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bermanfaat untuk tubuh berarti. Apalagi makanan tradisional, misalnya pepes, ada kunyitnya, ada serai, ketumbar. Ternyata kalau sekarang ada penelitian ya tentang berhubungan dengan jamu-jamuan, ternyata itu meningkatkan daya tahan tubuh, dan itu sebenarnya ditemukan pada makanan kita sehari-hari, makanan rumahan yang kita masak sehari-hari. Bener nggak? Betul banget. Kita masak pakai ketumbar, macam-macam, serai, ya kan, jahe, kunyit, dan daun salam. Pada saat pandemi kemarin ternyata banyak bermunculan penemuan-penemuan yang baru. Ternyata rempah-rempah Indonesia itu luar biasa manfaatnya baru ketemu nih. Ternyata manfaatnya juga salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan itu ada dimunculkan di buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada. Itu tadi saya pagi di share. Oh iya, saya belum sempat baca. Ya, seperti itu. Anak saya juga sakit tadi. Ya, mungkin itu ya. Jadi istilahnya ini untuk kalangan emak-emak, ayo rajin-rajin sudah mulai masak ya, masak di rumah menggunakan bahan-bahan yang Indonesia, yang bahan-bahan yang kaya rempah-rempahnya kan hanya di Indonesia ya. Makanya Indonesia zaman dulu dijajah karena urusan apa coba? Ya itu. Ternyata rempah-rempah Indonesia itu setelah diteliti dengan kondisi pandemi ini ternyata memang dari dulu ya, sebenarnya bukan hanya sekarang. Manfaatnya banyak sekali. Ya, itu salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu sebabnya PKK ada Pokja 3. Betul. Itu harus dibudidayakan ya. Kita membuat makanan-makanan yang kaya rempah-rempah. Jangan jauh-jauh lah. Sebenarnya banyak lah makanan tradisional. Bukan makanan-makanan yang lagi ngetren dan viral ya. Tapi makanan-makanan rumahan itu malah sangat lezat lah ya. Kalau saya sering juga nonton video-video podcast orang-orang yang mengenal makanan Indonesia. Ternyata makanan Indonesia itu sangat enak banget lah, karena apa? Kaya akan rempah-rempah ya. Gitu. Jadi itu tadi salah satu ada beberapa cara untuk menjaga imunitas kalau kita tidak ada sinar matahari ya. Ada ya diet, yang kedua ada gizi seimbang, tadi diet ya masuknya. Diet, yang kedua, gizi seimbang, minuman, kemudian cuci tangan. Dan masuk tadi makanan, supaya kita memilih makanan ya, makanan rumahan yang menghindari 4P. Iya, itu 4. Jadi kita mencoba memperbanyak makan rumahan. Karena tujuannya itu ya salah satunya menghindari 4P.
Nah, berhubungan dengan itu ada tambahan nih. Kita kalau anak-anak disarankan untuk menjauhkan anak dari sumber virus. Orang sakit atau bagaimana? Caranya gimana? Jadi misalnya nih, makanya saya ketemu nih di puskesmas masih umur 1 bulan sudah sakit. Nah, 1 bulan. Siapa yang sakit? Padahal masih ASI ya? Baru lahir, dia bilang baru lahir sudah sakit batuk pilek. Gitu. Dan sampai sebulan lebih nggak pernah sakitnya itu nggak pernah sembuh. Jadi saya berpikir ini yang salah siapa ya? Anak itu rentan dan dia nggak mungkin dari brojol dari lahirnya itu langsung bawa virus kan. Berarti virus itu namanya virus, terutama virus batuk pilek itu kan berhubung di lingkungan rumahnya, dia ditularkan lewat udara. Setelah komunikasi sambil saya periksa, ternyata tiba-tiba emaknya batuk. Loh, ibu batuk juga, ibu berobat enggak? Jadi ternyata kondisi seperti itu dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitarnya. Akhirnya anaknya yang diperiksa, anaknya yang ditusuk-tusuk, anaknya yang diobatin berulang-ulang sampai bilang saya tuh ngelihat anak saya diobatin setiap hari, saya jadi nggak tega. Ternyata masalahnya bukan di situ, adalah lingkungan sekitarnya. Makanya saya tipsnya adalah menjauhkan anak dari sumber virus. Siapa? Orang tua atau orang dewasa di sekitarnya yang membawa virus. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, kalau di sekolah ada anak, betul ya sekarang dari dinas kesehatan sih, kalau nggak salah dinas pendidikan juga, kalau ada anak sakit jangan dibiarkan di situ. Kalau udah gurunya tahu sakit, sebaiknya memang dipulangkan sampai sembuh. Dan jangan akhirnya dikasih sanksi, kamu kenapa nggak masuk? Kalau memang sakit ya udah nggak apa-apa, belajar online atau dikasih PR. Karena ini lagi masa-masa COVID itu belum berakhir, tapi masih ada. Tapi kita tetap harus menjaga, jangan sampai akhirnya anak-anak yang lainnya tertular, yang sehat tadi tertular oleh anak yang membawa virus tadi. Kalau ketemu dengan tetangga seperti itu juga. Kalau di dalam keluarga misalnya ada anak yang sakit atau ada yang anak-anak baru ada yang sakit di dalamnya, itu betul-betul harus minimal pakai masker walaupun di dalam rumah, diobati sampai sembuh. Karena yang terdampak akhirnya anak-anak yang paling rentan, karena dia daya tahan tubuhnya masih rendah, dia sangat mudah tertular dan sangat mudah sakit. Dan ujung-ujungnya yang jadi salahkan adalah anaknya, karena merasa sudah diobatin kok nggak sembuh. Ya gimana mau sembuh ya? Dia orangnya rentan, yang sakit bergantian dan tidak diobatin kadang. Yang diobatin hanya anaknya saja, yang dewasanya enggak. Kebanyakan begitu loh, Mbak. Iya, betul. Di sehari-hari saya ketemu di bayinya, pasien-pasien. kebanyakan bayinya yang diobatin padahal orang sekitarnya masih sakit gitu. Ya bayinya ya anaknya. Padahal orang dewasanya batuk, udah batuk merokok. Banyak banget ya. Banyak banget dan terjadi. Ya kemarin ya membahas tentang merokok dan bagaimana berhenti, karena di Indonesia ini setiap saya ketemu orang yang bolak-balik ke puskesmas yang rutin berobat, itu ujung-ujungnya bapaknya perokok, sedang membawa penyakit. Kenapa rokok itu jadi yang disalahkan? Karena rokok itu karsinogen, dia bisa menyebabkan kanker, juga dia menyebabkan tubuh si anak menjadi rusak karena asapnya. Namanya karsinogen ya. Dia sebagai zat yang bisa menyebabkan kanker, juga dia merusak bagian-bagian organ di dalam tubuh gitu. Sehingga ya berbahaya. Apalagi pada saat Covid kemarin, orang yang perokok terinfeksi Covid dengan orang bukan perokok terinfeksi Covid itu 14 kali lebih kemungkinan dia menjadi akhirnya meninggal karena Covid. Jadi itu sudah dari beberapa 2 tahun terakhir ini ya, begitulah efek dari rokok itu. Akhirnya larinya adalah kalau dia terinfeksi virus, dalam tanda kutip ya, namanya virus itu kan tidak hanya Covid ya, yang lain-lain juga dia mudah sakit batuk. Kadang beberapa orang yang merokok itu bilang, saya ini kan batuk karena rokok, bukan dibalik ya. Ya karena kamu rokok, kamu batuknya nggak sembuh-sembuh sebenarnya gitu ya. Karena kebanyakan apa? Begitu paru-parunya. Jadi dia merasa membenarkan bahwa saya nggak apa-apa batuk. Betul. Karena saya merokok gitu ya. Jadi istilah dibenarkan, padahal harusnya dibalik. Yang kedua, loh gara-gara kamu batuk karena kamu merokok, akhirnya orang-orang sekitarnya akhirnya sakit-sakit.
termasuk anak-anak. Iya, saya kemarin lihat postingan anaknya itu masih bayi, awalnya demam, batuk, pilek, dikirain bapil biasa. Ternyata dia bronkitis, ayahnya merokok ya. Iya. Oh, jadi dimulai dari demam dulu ya. Jadi demam ini banyak macamnya nanti. Iya, bisa betul. jadi. Jadi kita kalau di zaman kuliah dulu, kita sakit demam itu bermacam alasan, ini mau penyakitnya mau ke arah mana nih. Nah, kalau kondisi di Balikpapan ini endemis demam berdarah, kita harus tidak boleh menghilangkan kemungkinannya bisa menjadi demam berdarah ya. Makanya kita hitungannya kalau sudah 3 kali 24 jam masih demamnya tinggi, demam tinggi itu kalau di atas 38,0 masih tinggi, sebaiknya dicek Cek lab darah ya. darahnya, dan itu bisa pakai BPJS, Iya, dan kemarin pemeriksaan darahnya gratis. Iya, ada tetangga saya juga DBD akhirnya itu. Dicek trombositnya. Iya, Dok, kalau tadi kita bicara masalah menjaga imunitas ya di musim pancaroba sudah untuk orang dewasa, bayi pun juga dihindarkan dari sumber virusnya kan. Iya. Nah sekarang kalau yang terjadi adalah anak-anak usia sekolah. Ini pengaruh nggak sih Dok? Kan namanya cuaca di Balikpapan ini panas terus hujan. Nah pas panas itu anak-anak biasanya kadang suka jajan es. Nah ini Bang, makanya jangan minum es, makanya jangan. Nah, kita nih sebenarnya mau tahu nih secara ilmiah bagaimana? Apakah memang ini menjadi penyebab utama sakit batuk pilek tadi atau bagaimana? Nah, yang saya tadi bilang ya Mbak, Karena dingin tadi. dingin, es itu kan dingin. Dingin itu salah satunya kalau pada anak-anak yang rentan, kan anak tuh udah daya tahan tubuhnya masih rendah, kemudian juga rentan. Ya bisa jadi karena tambah musim pancarobanya mendukung, esnya juga dingin, ya jadi dia memudahkan untuk tertular. Yang kedua, esnya itu kalau beli di luar kan kita tidak bisa memastikan bahwa Airnya sumber airnya yang bagus. Iya, Yang ketiga, rata-rata sih kalau saya lihat ya, kalau saya mendatangi sekolah-sekolahan kan ada pemeriksaan tuh. Kadang mereka itu solidaritas tinggi ya. Satu minum es nih, yang satunya berbagi. mau dong kasih, mau kan dikasih. Jadi mereka bagi akhirnya dong. ketika yang satu ketemu yang batuk, Ya ya sudah. kan, akhirnya ya Oh menular. iya, itu Jadi juga kita ya. dalam tanda kutip sebenarnya kita tidak tahu ini penyebabnya karena dari esnya atau mungkin Iya. ya bisa saling mendukung lah. Jadi Betul. berbagai faktor bisa menyebabkan akhirnya ketika anak itu minum es akhirnya Tertular. sakit. Sakit. Nah ini terakhir Dok, kita tadi udah bahas ya DBD, namanya musim seperti ini DBD, bapil, macem-macem. Yang terakhir radang Dok. Nah radang tenggorokan ini banyak banget yang ngeluh, aduh anak saya sakit Bu, ternyata radang. Nah ini pengaruhnya di mana Dok dengan cuaca ekstrim? Apakah memang iya atau memang bagaimana? Kalau teorinya ya kita kalau misalnya belajar dalam hal pengobatan orang yang batuk pilek, apakah itu radang? Orang berpikir kalau radang dikasih obat radang atau dalam tanda kutip dikasih antibiotik. Obat radang itu versinya orang awam dengan versinya dunia medis kadang beda ya. Iya. Jadi saya juga kemarin kalau ketemu pasien ya, Ibu bilangnya begini gitu ya. Kita harus samakan dulu persepsinya gitu. Pertama, kalau memang jadi radang ya bisa aja betul. Istilahnya radang ada. Radang itu sebenarnya infeksi atau suatu proses inflamasi yang terjadi. Nah, kita memberikan obat itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan ya, kan diperiksa dulu. Kalau memang ada tanda-tanda ke arah infeksi, ke arah bakteri, kita terapinya dengan antibiotik. Tapi kalau tidak perlu, bisa jadi radang ini penyebabnya adalah infeksi virus. Kalau infeksi virus kan nggak perlu antibiotik. Itu dalam hal pemilihan terapi untuk obatnya. Jadi untuk orang-orang yang lebih suka ke, Bu, kalau saya sakit, saya seharusnya berobat dengan cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada yang dikasih madu, air hangat, air jahe. Itu malah bagus ya sebenarnya. Tindakan-tindakan awal ketika orang sakit radang, karena itu tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Proses inflamasi ini terjadi ketika ada virus, virus mau bakteri, kita kan nggak tahu ya infeksi yang masuk karena kan tidak terlihat ya dan kasat mata. Apakah virus COVID, apakah virus flu yang lain, apakah bakteri yang masuk ke dalam sistem pernafasan, maka daya tahan tubuh itu akan membuat meningkatkan daya tahan tubuhnya, salah satunya
di daerah tenggorokan itu ada kelenjar kita nyebutnya tonsil atau amandel, dia akan menghasilkan sistem daya tahan tubuh tersendiri supaya jangan sampai virus atau bakteri yang masuk itu akhirnya merusak badannya, akhirnya dia meradang. Akhirnya proses peradangan inflamasi terjadi. Tujuannya apa? Menyerang virus atau bakteri yang masuk. Nah, ketika dia lagi memproduksi sistem tentara di dalam tubuhnya ini, kalau kita ada beberapa orang yang suka beli sembarangan di apotik obat, dia bilang obat radang. Dia kalau misalnya bengkak lehernya, amandelnya maksud saya, baru dia ambil obat radang, akhirnya radangnya mereda. Nah, tapi itu bukan tindakan yang rasional ya, kalau kita nyebutnya bukan pengobatan rasional. Justru yang bagus itu kalau lagi meradang, lagi terjadi serangan awal, bagusnya ya kita tingkatkan daya tahan tubuhnya, bukan dimatikan. Kalau obat radang yang sering kita beli itu malah justru mematikan sistem daya tahan tubuh yang sedang berkembang untuk melawan virus dan bakteri. Jadi justru imunitas tubuh kita yang harusnya ditingkatkan ya, daya tahan jadi tubuh. Jadi anti radang yang sering orang beli sembarangan itu justru malah meredakan proses yang terjadi. Yang seharusnya kita daya tahan tubuhnya oleh tubuh sendiri kan otomatis kan dia memproduksi ya sistem. Jadi kadang si kelenjar ini adalah pabriknya. Dia memproduksi daya tahan tubuh supaya berkembang, akhirnya dia membengkak sedikit. Tapi tujuannya adalah untuk mengatasi bakteri atau virus yang masuk. Gitu. Tapi kadang ada obat-obatan yang justru menekan. Nah, usahakan ya yang terbaik kalau ketika kita serangan virus atau ketika awal gejala-gejala awal, yang terbaik itu yang tadi ya, mengkonsumsi atau mengobati dengan cara tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya sekarang kita kalau ada terapi-terapi virus, terutama misalnya ini udah positif nih COVID, terapinya kan vitamin C, ya kan? Iya. Ada obat batuk itu ternyata diambil antioksidannya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus itu sendiri. Iya, betul. Gitu. Termasuk yang tadi air jahe, apalagi ya madu, serai, yang menghangatkan, itu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk awal-awal, kondisi awal 2-3 hari itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah terlalu lama, sebulan dibolak-balik dikasih itu nggak sembuh-sembuh ya nggak bisa. Jadi kalau untuk awal-awal boleh. Tapi kalau untuk misalnya udah lebih dari berapa hari gitu lebih ya, dari 3 hari nggak ada perbaikan, ya sebaiknya konsultasi dan diperiksa lebih lanjut. Siapa tahu ternyata bukan virus, mungkin yang lain, atau bisa jadi virus tadi ya, COVID-nya sekarang ini masih ada ya, tetap harus diperiksakan seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi kita tadi terjawab ya bahwa ternyata cuaca yang mungkin panas dingin karena memang virus itu suka berkembang di tempat dingin ya. Dan salah satunya dengan cara bagaimana kita berjemur. Ya, kalau tidak ada matahari juga, tadi ada beberapa tips yang udah dibagikan Bu Dokter. Kita yang pertama diet makanan sehat, terus yang kedua cuci tangan, yang ketiga tadi juga jangan jajan sembarangan, minumnya air putih tetap banyak ya. Airnya air hangat atau air putih normal ini, Dok? Air putih yang sesuai dengan suhu kita. Sesuai dengan suhu kita. Nah, itu Masya Allah. Ada yang suka air hangat, ya kalau badannya cenderung hangat nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya air yang terbaik apa? Air putih. Gitu. Mau hangat dan suhu biasa sama aja, nggak apa-apa. Iya, saya termasuk orang yang suka air hangat. Nggak apa-apa, yang penting air putih ya. Iya, air putih. Dan terus tadi juga ada beberapa hal yang memang yang harus kita sikapi. Biasanya penyakit-penyakit yang muncul ketika cuaca ini ada DBD, bapil, demam macam-macam, dan termasuk juga radang tenggorok. Tadi udah disampaikan Masya Allah dari Bu Dokter bahwa radang tenggorokan bisa kita siasati dulu ya. Jadi bagaimana kita caranya meningkatkan imunitas tubuh dengan cara bisa konsumsi dengan rempah-rempah ya, jahe, terus serai, Masya Allah dikasih. Jadi madu enak banget itu. Semua itu kan bisa ditanam di halaman rumah. Iya betul. Jadi Mbak RT sebagai kader, yuk budayakan nanam serai, kunyit. Itu harus ada di rumah, minimal 5 macam toga. Nah, masuk tuh toganya. Dan ternyata bisa. Makanya saya kalau bikin nasi saya suka masukin serai sekarang. Oh gitu. Saya suka banget. Wah, ini tip baru ini. Saya belum pernah. Serai di dalam kan. Kalau salam iya. Ya. Oh, jadi salam dikasih serai juga. Ya. Oh, Masya Allah. Nah, ini jadi bisa dipraktekkan oleh emak-emak untuk menjaga daya tahan tubuh juga, terutama di Balikpapan ini nggak ada musim kemarau, nggak ada musim penghujan ya, karena hujan panas, hujan banjir,
panasnya ya panasnya cetar banget gitu ya karena di dekat Katulistiwa juga. Iya, mungkin tambahan 2 nih. Yang Ya, pertama, boleh. kalau misalnya pagi hari usahakan buka jendela ya. Sirkulasi udara biar ini. Bu, saya pakai AC full. Ya, mungkin nanti kalau nanti ibu-ibu yang baru mau bikin rumah ya benar-benar tetap ya jendela itu Ventilasi harus yang cukup. terbaik itu ya alam sekitarnya. Kita pakai AC ya AC-nya matikan baru sirkulasinya bagus. Yang kedua, membersihkan barang yang tidak terpakai. Jadi tujuannya apa? Karena demam berdarah juga sering menjadi sarang-sarang nyamuk pada tempat-tempat yang banyak gantung-gantung, Ya, betul. barang-barang bertumpuk berdebu, baru jadi sarang nyamuk. Jadi kita juga harus mulai membersihkan, ya. Iya. Karena kadang kalau barang bertumpuk lama juga kan keluar debu ya. Debu Betul. juga akhirnya Udah membantu pasti itu. jadi polusi udara dan akhirnya mudah batuk pilek. Terutama sekarang mulai banyak anak-anak yang alergi ya, bukan anak-anak aja sih sebenarnya, semua alergian, alergi debu, alergi macam-macam ya, itu juga membantu akhirnya banyak orang yang sakitnya batuk pilek gitu. Siap. Jadi ada 2 tip tadi dari Dokter Tambahan. Farida. Ya, tambahan. Dibuka jendelanya ya, jadi biar sirkulasi udaranya tetap bagus. Dan yang kedua tadi barang-barang bekas kalau bisa kita minimalisir di rumah ya. Jadi itu kalau di Jepang ada itu. Nah, itu. Ya, apa namanya? Lupa saya. Intinya untuk meminimalisir barang-barang yang tidak terpakai, udah sedekahkan aja, dibahkan atau mungkin yang sudah nggak terpakai ya dibuang atau dikubur seperti itu ya. Jadi Dok, ya. adalah dari sekian hari ini kita beres-beres rumah ya. Betul. Jangan keluar terus tiap hari ya. Kita agendakan ya ibu-ibu ya. Ya itu saja Dokter Farida, Masya Allah ilmunya luar biasa. Sukses selalu untuk Dokter Farida. Semoga Mudah-mudahan manfaat bermanfaat. ya untuk semua teman-teman di sini ataupun emak-emak. Itu saja dari Mak RT. Tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.